Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sobat-sobat Compro dimanapun Anda berada? Seperti biasa, semoga kalian semuanya makin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa ada kekurangan apapun. Ya, insya Allah diri kita dijaga, keluarga kita dijaga, dan selalu minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan libatkan Allah dalam setiap pekerjaan apapun yang kalian lakukan. Oke, pada kesempatan kali ini kemarin ada yang bertanya, Mas, bagaimana cara memilih laptop atau komputer untuk desain? Tips memilih laptop atau komputer untuk desain itu yang seperti apa? Oke, langsung saja. Sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kemudian klik like, share, dan komen di bawah. Ya, subscribe karena subscribe itu gratis. Dan simak videonya ya berikut ini. Dalam memilih atau tips memilih laptop atau komputer untuk desain ya, yang pertama kalian harus pintar-pintar memilih CPU dan GPU-nya ya, atau prosesor dan VGA-nya ya. Prosesor dan VGA-nya. Kalian harus pintar-pintar memilih CPU, prosesor ya, atau GPU atau VGA. Jadi dua ini ya. Yang ini CPU dan yang ini GPU-nya. Sebelum lanjut ya, sebenarnya apa sih artinya CPU? Apa sih fungsinya CPU? Prosesor atau yang lebih sering disebut dengan CPU atau Central Processing Unit merupakan bagian dari perangkat keras komputer yang bertugas menerima dan menjalankan perintah dan data yang diberikan dari perangkat lunak. Cepat atau lambat dari kinerja suatu komputer ataupun laptop itu ditentukan dari kualitas prosesor yang kalian gunakan. Di dalam CPU itu terdapat beberapa komponen yang membentuk CPU. Ya, jadi di dalam ini ada beberapa komponennya nih. Yang pertama yaitu control unit. Nah, control unit atau unit control ini merupakan bagian dari CPU yang berfungsi mengatur jalannya suatu program di dalam komputer ataupun laptop. Ya, seperti ini. Terus yang kedua ALU atau Arithmetic Logical Unit. ALU ini merupakan bagian yang memiliki tugas untuk melakukan operasi aritmatika dan logika dasar berdasarkan instruksi yang telah ditentukan. Dan yang ketiga adalah register. Register ini merupakan alat penyimpanan berukuran kecil nih ya, tetapi memiliki kecepatan akses yang tinggi dengan fungsi sebagai penyimpan data atau instruksi yang sedang atau akan diproses. Memori dalam register ini hanya bersifat sementara saja ya, dan biasanya itu digunakan untuk menyimpan data ketika sedang diolah atau akan diolah dalam pengolahan selanjutnya. Jenis-jenis CPU nih, jenis CPU ini ada 3 ya. Yang pertama Intel, yang kedua AMD atau Advanced Microprocessor, dan yang ketiga ada Apple Processor. Biasanya Intel dan AMD yang sering kita kenal. Terus selanjutnya adalah GPU atau VGA ya. Apa itu GPU? GPU itu adalah Graphic Processing Unit. Adalah sebuah prosesor chip tunggal yang terutama digunakan untuk mengelola dan meningkatkan kinerja video dan grafik. Nah, fitur-fitur GPU ini ya biasanya itu meliputi apa saja sih? Nah, biasanya meliputi yang pertama adalah grafik 2 dimensi atau 3 dimensinya. Terus ada output digital ke monitor layar, pemetaan tekstur, dukungan aplikasi untuk perangkat lunak grafik yang berintensitas tinggi seperti contohnya AutoCAD, Adobe Photoshop, editing video, dan lain-lain. Terus merender poligon, dukungan untuk ruang warna, YUV, hamparan perangkat keras, dan yang terakhir biasanya juga decoding untuk MPEG ya.
Fitur-fitur ini dirancang untuk mengurangi kerja CPU dan menghasilkan video dan grafik yang lebih cepat. GPU tidak hanya digunakan di PC ataupun di laptop ya. Jadi GPU juga sebenarnya ada juga pada kartu video atau motherboard. Itu juga digunakan, GPU juga biasanya digunakan di HP ataupun di ponsel, display adapter, workstation, dan konsol-konsol game ya, konsol-konsol game. Nah, terus jenis GPU atau VGA itu ada yang Nvidia GeForce, ini Nvidia GeForce, dan yang kedua ada ATI Radeon. Nanti insya Allah akan saya jelaskan apa itu Nvidia GeForce dan apa itu ATI Radeon. Intinya, CPU dengan integritas grafik biasanya cukup untuk menjalankan sebagian besar program desain grafis. Jika sobat semuanya bekerja di aplikasi yang kompleks dengan banyak tekstur, ya sobat combro perlu mencari laptop atau komputer dengan GPU yang terpisah ya, yang terpisah seperti ini. Minimal disarankan menggunakan kalau untuk Intel ya ini Intel Core i3 generasi 6 atau AMD yakni AMD Ryzen generasi 3 2200 ya. Jadi kalau umpamanya kalian menggunakan CPU, kalian minimal menggunakan CPU yang Intel minimal itu yang Core i3 generasi 6 ya. Kalian sebelum membeli tanya terlebih dahulu cari Intel Core i3 yang generasi 6 atau AMD yang Ryzen ya, bukan AMD yang A6, A8 gitu ya. Tapi kalian cari yang AMD Ryzen yang generasi 3 yang 2200. Oke. Insya Allah paham ya. Selanjutnya setelah memilih CPU dan GPU, kalian harus pintar-pintar memilih RAM. Ya. RAM, biasanya RAM ini ada slotnya ya untuk di laptop ataupun di komputer. Ada 2 slot, biasanya 2 slot. Tapi kalau umpamanya ada 1 slot, kalian cari RAM yang minimal itu 8 GB. Ya, minimal untuk ngedesain itu yang 8 GB. Semakin tinggi RAM maka akan semakin bagus. Tips memilih RAM ya, jika umpamanya ada 2 slot. Nah, yang satunya 4 GB dan yang satunya lagi adalah 4 GB. Ya, jangan 4 GB yang satunya lagi 2 GB. Nanti yang terbaca itu yang 2 GB. Ya, usahakan yang 4 GB dan yang satunya lagi 4 GB. Terus untuk PC ya, di RAM ini ada PC 10.600 dan 10.800 ataupun di atasnya. Nah, kalian harus memilih yang sama. Jangan umpamanya yang satunya 10.800 dan yang satunya lagi 10.600. Maka nggak sinkron. Nanti yang terbaca adalah yang paling rendah 10.600. Yang terbaca sama CPU adalah yang paling rendah. Ya, jika sobat ada rezeki, maka upgrade lah RAM itu sedikit demi sedikit ya. Ya, nyicil. Kalau ada duit, tambahin RAM. Terus selanjutnya adalah hard disk ya. Hard disk biasanya sudah cukup ya, baik itu yang 500 GB ataupun 1 tera. Setidaknya dengan hard disk kita sudah bisa mendesain. Akan tetapi jika pekerjaan sobat semuanya yang dilakukan masih terasa lelet, padahal sudah memiliki spesifikasi laptop yang sangat sultan, cobalah upgrade hard disk menjadi SSD. Ya, karena ini pengaruh juga. Ya, upgrade hard disk kalian dari hard disk menjadi SSD. Dan yang terakhir adalah display. Resolusi terendah untuk desain yang efektif adalah 1920 x 1080 pixel. Akurasi warna dan palet warna yang lebar juga merupakan bagian yang sangat penting dari display. Umumnya, sobat ingin memastikan bahwa
display yang sobat lihat dan gunakan itu setidaknya memiliki 100% Adobe RGB. Jadi kesimpulannya, laptop atau komputer mana yang terbaik untuk desain grafis? Nah, jawabannya adalah itu tergantung dari apa yang sobat ingin lakukan. Yaitu dengan yang ingin kalian lakukan dengan desain. Ya, yang pertama. Yang kedua, budget sobat itu ada berapa? Dan yang ketiga, aplikasi apa sih yang ingin sobat jalankan? Ya, ada banyak laptop atau komputer bagus untuk desain grafis. Ya, itu semua hanya masalah untuk menemukan laptop yang tepat sebenarnya untuk sobat semuanya. Jadi perhatikan ketika kalian ingin membeli laptop atau komputer untuk desain, pilihlah yang sesuai dengan desainnya. Apa sih? Tentukan kalian ingin desainnya apa. Terus yang kedua, budget. Nah, budget dari sobat semuanya. Dan yang terakhirnya itu adalah aplikasinya. Oke, sobat-sobat Combro dimanapun Anda berada ya. Itulah tadi tips memilih laptop atau komputer untuk desain. Oke ya, insya Allah jelas ya. Dan pilih, jangan ragu-ragu. Dan pilihlah sesuai yang tadi kita jelaskan. Ya, insya Allah bermanfaat. Sebelum saya tutup, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu, kemudian klik like, share, dan komen di bawah. Oke, sampai ketemu lagi sobat-sobat Combro dimanapun Anda berada. Sobat Combro, salam sukses selalu. Sobat Combro, kalian memang luar biasa, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.